Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Darussalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang patut kita syukuri adalah alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih bisa telah memberikan atau masih memberikan kesehatan kepada kita, yang mana ada sebuah pepatah Arab yang menyebutkan bahwa kesehatan ini diibaratkan seperti mahkota yang ada di kepala seorang yang sehat, yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang sakit. Jadi maksudnya itu adalah kenikmatan yang kelihatan banget ketika dalam kondisi sakit. Nah, ini saya jadikan mukadimah karena beberapa bulan lalu saya sering sekali ke rumah sakit mendampingi orang tua yang kebetulan Allah uji dengan sakit. Ternyata masya Allah, ya, banyak sekali kaum muslimin yang diuji oleh Allah SWT dengan sakit. Maka betapa kemudian besarnya nikmat kesehatan tersebut. Kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok Al-Quran berjalan. Ya. Jadi ketika ditanya istri beliau, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah, ketika ditanya akhlak Rasulullah itu seperti apa, maka Aisyah menjawab, kana khuluquhu Quran. Sungguhnya akhlak dari Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Darussalam yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi terkait tentang ulumul Quran, yang sebagian besar materinya kami ambilkan dari kitab Qawaid Asasiyah fi Ulumul Quran karya Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Pada dua pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa poin, ya, salah satunya al-iman bil Quran, kemudian juga ma'rifatul Quran, kemudian pembahasan mengenai al-Makki wal Madani, mana surat yang termasuk Makkiyah dan Madaniyah. Dan insyaallah seingat saya yang belum kami sampaikan ini adalah dari sini, yaitu awwalu manazal. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar, jadi tujuan daripada kami membuat materi tentang ulumul Quran ini adalah selain untuk menambah wawasan kita tentang beberapa kaidah yang ada di dalam Al-Quran, itu juga untuk menambah tentunya kecintaan kita terhadap Al-Quran, sehingga kita rindu untuk berinteraksi terus-menerus dengan Al-Quran, rindu kemudian untuk mendengarkan, membaca, atau bahkan mungkin mencicil sedikit demi sedikit menghafal ayat-ayat yang mungkin bisa kita amalkan. Relevansi kemudian untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Al-Quran ini menjadi suatu hal yang sangat penting pada saat ini. Terlebih kan baru-baru ini terjadi pelecehan terhadap Al-Quran, ya, yang dilakukan oleh politisi Swedia, ya,
Jadi kalau saya baca beritanya itu mereka demonstrasi bahwa sebenarnya mereka dari kelompok yang ingin atau pro supaya Swedia ini masuk NATO. Ceritanya seperti itu, masuk NATO. Kemudian salah satu yang tidak menggubrisnya itu adalah Turki. Ya, kalau Turki kan berarti rentetannya berarti negeri Islam, ya, sehingga menyebabkan salah satu demonstran tersebut namanya kalau saya nggak salah Rasmus Paludan tulisannya, nggak tahu bacanya kayak gimana. Itu kemudian meluapkan emosinya dengan membakar Al-Quran. Ini sebuah pelecehan yang mana kita harus speak up untuk menolak atau mengecam perbuatan tersebut. Jadi itu sebagai pengantar. Bapak Ibu sekalian, kita bahas tentang awal ma nazal. Awal ma nazal ini artinya adalah surat apa sih yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa Al-Qur'an ini turun berangsur-angsur, ya, dari langit dunia menuju ke dunia. Ya, jadi kalau dalam kajian tentang turunnya Al-Quran itu ada dua tahapan. Yang pertama turun sekali turun full, itu adalah yang kita kenal terjadi di Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, ya, dari Lauhul Mahfuz kemudian menuju ke langit dunia. Nah, baru dari langit dunia itu secara berangsur-angsur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sesuai dengan peristiwa, sesuai dengan keadaan, ya, untuk mendampingi dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Nah, para ulama Bapak sekalian ini berbeda pendapat mengenai ayat yang pertama kali turun. Yang banyak kita kenal ayat apa yang pertama kali turun? Surat Al-Alaq. Insyaallah benar. Pendapat yang pertama dan ini yang paling sahih menurut jumhur adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ikhtilafu fi awwali ma nazal min al-Qur'ani ala aqwal. Para ulama ini berbeda pendapat mengenai apa yang turun pertama kali daripada Al-Qur'an itu. Ada beberapa pendapat. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama bahwa sahih dan ini adalah yang sahih. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa hadza thabit fi sahihain wa ghairihima. Dan ini riwayat dari Sahihain maksudnya itu adalah Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini pendapat yang pertama. Dan mungkin yang jarang kita ketahui nanti ada pendapat kedua, itu ada surat Al-Mudaththir. Namun sebelumnya kita cermati yang menjadi dasar daripada pendapat yang pertama, yaitu sabda dari Nabi Muhammad SAW atau sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Awal turunnya kepada Rasulullah SAW dimulai dengan ar-ra'yu as-sadiqah, mimpi yang benar dalam tidur, dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Kemudian beliau dianugerahi rasa ingin menyendiri. Nabi pun memilih Gua Hira dan bertahanus, bertahanus menyendiri, merenung, ya. Jadi sedikit pembahasan. Pada saat ini kan Nabi belum jadi Rasul atau belum jadi Nabi, belum jadi Rasul. Nah, beribadahnya bagaimana kira-kira di Gua Hira? Ya, disebutkan beribadahnya mengikuti milah Ibrahim alaihissalam. Jadi masa sebelum Nabi atau turunnya wahyu itu dalam khazanah keislaman itu disebut dengan masa fatrah. Masa fatrah itu adalah masa kekosongan wahyu. Nah, orang yang hidup di masa fatrah
itu nanti ada dibagi menjadi 3, ya, menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu adalah kelompok yang selamat, yaitu mereka yang dengan kejernihan akal, kebersihan hati dan jiwanya itu tidak sampai kemudian tergoda untuk menyembah berhala, tidak sampai sujud kepada berhala, ya. Menemukan Tuhan dengan kejernihan akal dan jiwanya, ya, meskipun tanpa panduan wahyu. Nah, orang-orang seperti ini salah satu contohnya adalah ya baginda Rasulullah sendiri, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu ditakdirkan tidak pernah bersujud, ya, kepada berhala, meskipun di masyarakat Arab jahiliyah pada saat itu ada. Kelompok kedua atau sebelumnya yang pertama ini salah satunya juga ini menjadi dalil bagi pendapat yang mengatakan bahwa kalau di dalam diskusi tentang bapak ibunya Nabi itu di surga apa neraka gitu. Yang berpendapat bahwa orang tuanya Rasulullah SAW itu di surga atau selamat, di golongan yang selamat, itulah menggunakan dalil fatrah, ya, menggunakan dalil fatrah. Kemudian yang kedua yaitu mereka yang mendapat siksa, yaitu yang menyelewengkan milah Ibrahim dan membuat-buat berhala untuk disembah, ya. Salah satunya itu adalah Luhai namanya. Kemudian yang ketiga ini yaitu mereka yang diharapkan keselamatannya, ya, yaitu mereka yang dia mungkin sibuk dengan urusan-urusan lain, tidak membahas atau tidak fokus terkait tentang aspek ketuhanan, ya. Jadi para ulama kemudian mengatakan kelompok seperti mungkin sibuk berbisnis, sibuk berdagang, nggak ngurusi masalah agama dan sebagainya, itu dimasukkan dalam kelompok ketiga, yaitu yang diharapkan keselamatannya, ya. Jadi itu berkenaan dengan masalah. Kita lanjutkan dari yang menjadi alasan atau landasan pendapat yang pertama, bahwa yang pertama kali turun itu adalah al-alam, yaitu ibadah di malam hari dalam beberapa waktu. Kemudian beliau kembali kepada keluarganya untuk mempersiapkan bekal untuk bertahan kembali. Kemudian beliau menemui Khadijah mempersiapkan bekal. Bapak Ibu yang pernah umroh, pernah haji, mungkin pernah ke Gua Hiro, ya, medannya katanya cukup menantang, ya. Kalau saya belum, nah, insya Allah semoga nanti ada kesempatan. Amin. Sampai akhirnya datang Al-Haq. Nah, Al-Haq di sini yaitu malaikat Jibril. Saat beliau di Gua Hiro, malaikat Jibril datang dan berkata, bacalah, Iqra. Beliau Rasulullah SAW menjawab, aku tidak bisa baca. Ma'ana biqari. Nabi SAW menjelaskan, maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Rasulullah kemudian menjawab, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat, lalu melepasku dan berkata lagi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha kuat. Surat Al-Alaq, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah dalil dari pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya ayat yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Adapun pendapat yang lain, pendapat yang kedua, jadi ada yang berpendapat bahwa yang pertama turun itu adalah Al-Mudaththir, ya. Adapun dalilnya itu adalah
Sa'altu Jabir, ya, ini dari riwayatnya Abu Salamah bin Abdurrahman yang mengatakan Sa'altu, ya, Abu Salamah ini bertanya kepada Jabir bin Abdullah, Al-Quran unzilal awal, Al-Quran mana yang pertama kali turun? Kemudian Jabir menjawab, ya ayyuhal mudaththir. Fakultu, maka Abu Salamah kemudian menjawab, ya, bukankah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Jabir mengatakan tidak. Aku akan kabarkan kecuali apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Maksudnya riwayat yang diketahui oleh Jabir ini. Beliau bersabda, aku berdiam di Gua Hira. Ketika selesai berdiam, aku pun beranjak turun keluar. Jadi kalau yang pertama tadi, hadis yang pertama tadi kejadiannya di Gua Hira. Kalau yang kedua ini turun dari Gua Hira, ya, keluar. Lalu ada yang menyeruku, aku pun melihat ke sebelah depan dan belakangku, ke sebelah kanan dan kiriku. Ternyata yang memanggilku itu ia duduk di atas arsy antara langit dan bumi. Lalu aku bergegas mendatangi Khadijah lalu berkata, selimutilah aku dan tuangkanlah air dingin pada tubuhku. Lalu turunlah ayat, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, bangunlah, fa'anzir, berikanlah peringatan, wa rabbuka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Jadi ini juga hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, yang menarik adalah tentu hakikatnya yang pertama turun itu ya tidak mungkin double, pasti ada satu yang pertama kali, ya. Maka bagaimana mengkompromikan dua riwayat yang bertentangan ini, seolah bertentangan ini, ya. Maka para ulama kemudian memberikan jawaban yang luar biasa bagus, ya, yang disebutkan juga di dalam kitab poin asas ini. Lakinna ulama ajabu an hadha ta'arud bi ujubati. Para ulama itu kemudian memberikan jawaban mengenai dua riwayat yang kontradiktif ini. Yang satu mengatakan bahwa al-alam yang pertama, yang satu mengatakan al-mudaththir. Asyhuruha, yang paling masyhur adalah annal muradu bil awaliyah fi hadis Jabir. Awaliyatu makhsusah, yaitu yang pertama turun pada hadis Jabir. Hadis Jabir ini maksudnya adalah yang mengatakan al-mudaththir tadi, itu adalah awaliyah yang sifatnya makhsusah, khusus. Wahya awaliyah al-amru bil iqzar, yaitu ayat yang pertama kali turun yang kaitannya dengan perintah untuk memberi peringatan. Ai awwalu ma nazala ablir risalah, yaitu ayat yang pertama turun yang menjadi stempel kerasulan dari Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhal mudaththir. Wa awwalu ma nazala linubuwah, adapun yang pertama kali turun sebagai stempel kenabian yaitu iqra bismi rabbika wa hadza jawabu jadidus sadim, ya, jadidus sadim, dan ini adalah jawaban yang sangat bagus. Komentar dari saya Muhammad. Jadi Bapak Ibu sekalian, maksudnya adalah begini, ketika al-alam itu turun, maka Nabi Muhammad SAW itu resmi menjadi nabi, resmi jadi nabi. Sebagaimana kita pahami bahwa ada sedikit perbedaan antara nabi dan rasul, ya. Makanya setelah turun surat Al-Alam, Rasulullah itu dalam tanda kutip tidak terlalu gencar untuk berdakwah atau memberi peringatan, ya, tapi lebih kepada kemudian merenungi apa yang telah turun kepadanya. Ya, mungkin yang awal-awal diceritakan adalah istri beliau Khadijah. Baru kemudian setelah turun al-mudaththir ini, di beberapa literatur saya baca itu sejarah antara al-alam dengan al-mudaththir ini enggak pendek,
itu sekitar 2 tahunan, ya, hampir 2 tahunan. Ya. Nah, ketika turun Al-Mudaththir ini, maka baru Rasulullah SAW kemudian memberikan atau istilahnya itu ekspansi, ya. Tapi ini masih dalam konteks dakwah sembunyi-sembunyi kalau Al-Mudaththir ini, ya. Baru kemudian mengumpulkan keluarganya, ya, untuk menjelaskan bahwa beliau adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang fungsinya itu ada 2, basyiran wa nadhiran, memberikan kabar gembira bagi yang menerima seruan dari Rasulullah, dan juga peringatan akan pedihnya siksa neraka bagi yang menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi awal ma nazal dalam konteks nubuwah itu adalah al-alaq, dan berarti yang pertama itu ya al-alaq, yang kedua itu adalah al-mudaththir. Wajah ba'dhum, dan argumen yang kedua untuk mengkompromikan 2 riwayat yang bertentangan tadi, yaitu al-alaq dan al-mudaththir, bi anna muradu Jabir anna suratul mudaththir awal suratun nazalat kamilah. Jadi hadis Jabir yang mengatakan bahwa Al-Mudaththir itu yang turun pertama, itu adalah maksudnya surat yang pertama kali turun secara lengkap. Oke, secara lengkap. Kalau ditanya surat yang pertama kali turun secara lengkap, jawabannya adalah Al-Mudaththir. Tapi kalau ayat Quran yang pertama turun itu adalah Al-Alaq 1 sampai 5 tadi. Ya, kalau Al-Alaq itu sekitar 19 ayat. Semoga nanti nyampe materinya di pembahasan asbabun nuzul, nanti akan kami kutipkan beberapa di bagian akhir surat Al-Alaq. Wa hadza la yu'aridu an yaqra awwal ma nazal mutlaqan, sehingga tidak kontradiktif dengan pendapat atau hadis yang pertama yang mengatakan bahwa surat Al-Alaq atau Iqra tadi itu adalah yang pertama turun secara mutlak. Li'annaha lam tanzil kullaha, karena yang pertama kali turun Iqra sampai ayat kelima tadi itu turun lam tanzil kullaha, tidak turun satu surat secara full. Bal nauzulu minha sadraha, akan tetapi hanya turun beberapa saja di bagian awalnya. Jadi itu mengenai awal manazal terkait Al-Mudaththir dan juga Al-Alaq dan juga Al-Mudaththir. Nah, ada pendapat lain yang menyebutkan pertama kali turun, ya, selain daripada Al-Alaq dan Al-Mudaththir tadi. Al-Qaul Tsalits, pendapat yang ketiga, anna awal manazal Al-Fatihah. Ya. Ada yang mengatakan bahwa yang pertama kali turun Al-Fatihah. Al-Qaul Rabi, anna awal manazal Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat yang berikutnya itu adalah yang keempat, Bismillah yang pertama dulu, ya. Wa hunalika aqwalul akhra fi awwali ma nazal. Wa kullu dzalika la yuthbit min nahiyatis sanad. Akan tetapi pendapat ketiga dan keempat ini adalah tidak terlalu kuat, ya, tidak punya sandaran yang kuat. Wa inna sahih fayatakwilu bi anna ma'na awwal ma nazal ala hazmin ay min awwali ma nazal. Akan tetapi kalau pendapat-pendapat para ulama ini kita terima, maka kita harus takwil, ya, kita harus maknai bahwa di situ yang dimaksud pertama kali turun itu ada kata-kata minnya. Min itu artinya maknanya adalah di antara yang pertama kali itu turun, ya. Jadi beberapa ayat yang pertama atau awal-awal itu turun. Kalau yang pertama secara mutlak itu adalah sama seperti yang pertama masuk Islam. Kan kita kenal dengan istilah as-sabiqunal awwal. Pasti ada satu orang yang pertama dulu, ya. Selain Nabi Muhammadnya, setelah Nabi Muhammad pasti ada yang pertama kali, entah Khadijah, entah Abu Bakar, entah Ali. Kalau di dalam sirah kan dibagi dari golongan perempuan pertama kali Khadijah, dari golongan laki-laki dewasa Abu Bakar, dari golongan anak-anak Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi kalau kita maksud di antara orang-orang yang masuk Islam pertama, ya mereka itu.
Jadi memungkinkan jawabannya lebih. Begitu juga dengan min awwalima manazal. Nah, yang pertama turun berdasarkan tema. Ini yang disebutkan awal maksusot. Beberapa ayat atau surat yang pertama kali turun berdasarkan tema. Misalkan yang pertama awal manazal di Makkah. Nah, dalam konteks Mekah yang pertama kali turun itu apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-Alaq 1-5. Awal manazal bil Madinah, yaitu suratul Baqarah. Surat yang pertama kali turun di Madinah itu adalah surat Al-Baqarah. Wakil ada yang mengatakan juga, yaitu wailul lil mutaffifin. Ya. Al-mutaffifin ini tentang apa? Al-mutaffifin tentang muamalah, ya, tentang perdagangan. Nah, celakalah bagi mereka yang mempermainkan timbangan. Jadi karakteristiknya memang kalau di Mekah itu ayat-ayat tentang fondasi keimanan, ketauhidan. Baru ketika di Madinah itu banyak ayat-ayat tentang syariat muamalah, termasuk puasa. Karena kita mau puasa ini tahun kedua Hijriah turunnya. Awaluma nazal fil kita dalam tema jihad atau peperangan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 39. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Ya. Jadi Allah telah mengizinkan, ya, bagi kaum muslimin untuk berperang karena mereka telah dizalimi. Awal ma nazal fi sya'nil khamr, dalam perkara khamr, ya. Ini firman Allah di dalam surat Al-Baqarah 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ya, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi. Kelima, awal surah unzilat fiha sajdah. Kalau surat yang pertama kali turun yang terkandung di dalamnya ayat sajdah, ya, ayat sajdah yang kita disunahkan kalau mendengar, tidak hanya baca, mendengar dan juga membaca, kita disunahkan untuk bersujud, yaitu adalah surat An-Najm. Ya. Awwalu ma nazal fil at'imati bi Makkah. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman wa bil Madinah innama harrama alaikumul maitata. Yang keenam tentang makanan, ya, maka ini kalau di Mekah itu adalah Al-Baqarah 173, ya. Dan juga yang di Madinah ini nama harrama alaikumul maitata. Ini adalah beberapa ayat atau surat Al-Quran yang turun berdasarkan temanya. Nah, itu mengenai ayat yang pertama kali turun. Kemudian ayat yang terakhir turun, akhiru manazal. Kalau yang berkembang di masyarakat itu, kalau panjenengan ketahui yang sering dianggap terakhir turun itu surat apa? Anas akhir Mushaf. Oke. Ayo kan. Lagi. Yang paling berkembang itu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Telah sempurna pada hari ini telah kusempurnakan agama Islam. Nah, sekarang kita kaji beberapa pendapat mengenai ayat terakhir yang turun. Akhir manazal ikhtilaf ulama fi dzalika ala aqwal asyhurha. Para ulama juga memberikan beberapa pandangan pendapat mengenai ayat yang terakhir turun. Nah, namun sebelum kesini kok sering ikhtilaf ulama. Nah, para ulama itu bisa berbeda pendapat itu kadang pada zaman dulu itu mereka berpendapat kan sesuai dengan hadis yang sampai kepada mereka. Jadi hadis itu enggak seperti sekarang sudah terbuka rapi gitu kan. Kalau dulu nyari, ya, riwayat yang sampai kepada beliau adalah riwayat yang ini, maka pendapat
pasti. Adapun pendapatnya adalah yang paling masyhur, ada beberapa yang disebutkan di sini. Pertama, anna akhiru ma nazal qauluhu ta'ala yastaftuna qulillahu yuftikum fil kalalah, yaitu ayat tentang kalalah, yaitu ayat terakhir surat An-Nisa 176. Ya. Jadi tentang hukum waris nih. Ada istilah nanti kalalah. Kalalah ini kalau saya nggak salah ini diperdalam di fikih, kalau itu adalah orang yang meninggal dengan kondisi tidak meninggalkan, tidak punya anak, tidak punya istri kalau nggak salah, hanya saudaranya saja. Ya, hanya saudaranya saja. Kalau saya nggak salah, dulu sempat belajar cuma agak lupa apa namanya status suri kalalah. Kemudian yang kedua, waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, akhir ayat nazalat ayatul riba, yaitu ayat terakhir yang turun itu adalah ayat tentang riba. Nah, kemudian nanti yang tak pakai imam itu termasuk ini, ya, yaitu ayat tentang riba. Surat Al-Baqarah 278. Wa hiya qauluhu ya ayyuhalladzina amanu wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, dan seterusnya. Ya. Di beberapa pendapat nanti akan ada yang yang dikuatkan. Ketiga, waqala aydan akhir ayat nazalat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, Al-Baqarah 281. Ini sebenarnya rangkaian, ya. Pendapat yang kedua ini 278, kemudian 281 itu masih memang tentang riba. Kemudian pendapat yang keempat, waqala Sayyid bin Musayyib akhir ayat nazalat ayatul dain. Ya. Pendapat keempat itu adalah ayat tentang hutang, Al-Baqarah 282. Nah, ini ayat 282 ini yang satu ayat satu halaman. Satu ayatnya satu halaman, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Nah, sebelum kita bahas yang terakhir yang selain itu mana, jadi ini ada sebuah pelajaran penting yang perlu kita cermati, bahwa ternyata ayat paling panjang itu berbicara tentang perintah mencatat hutang piutang. Ya. Karena masalah ini luar biasa pentingnya. Ya. Ayat tentang hutang piutang. Betapa banyak kemudian perselisihan itu disebabkan hutang, ya. Persaudaraan juga gara-gara hutang. Maksudnya persaudaraan putus gara-gara hutang. Ya. Nah, yang menarik adalah wa yuqimu al-jam'u bainal qaul tsani wa ma ba'dahu. Dimungkinkan untuk menggabungkan pendapat kedua dan seterusnya tadi, 2 sampai 4 tadi, bi annaha nazalat kullaha daf'atan wahidatan katartibiha fil mushaf. Ya, yaitu bahwasanya rangkaian ayat tentang riba dari ayat 278 sampai ayat 281 ini adalah turun sekalian, ya, turun sekalian satu rangkaian. Nah, kemudian fayusdaku ala kulli minha annaha akhiru ma nazal, sehingga bisa pendapat 2, 3 dan 4 itu masuk dalam kategori yang terakhir. Wahida ini yang ta'wilul qaulul awal bi annahu akhir ma nazal fi sya'nil faraid wal ahkami. Sedangkan pendapat yang pertama yang menyebutkan bahwa yang terakhir itu An-Nisa, ayat yang terakhir yaitu 176, itu adalah ayat terakhir dalam konteks tema atau pembahasan faraid, yaitu hukum waris, ya, hukum waris. Nah, kemudian yang paling yang dikuatkan itu pendapat yang mana? Ada Syekh Muhammad Ali As-Sobri menyebutkan bahwa riwayat yang paling sahih dari semua pandangan itu adalah Surat Al-Baqarah ayat 281, yaitu wattaqu yawman turja'una
فيه من الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Sebagaimana pandangan Ibnu Abbas dan Nasai yang dikutip oleh As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ya. Jadi kitab Al-Itqan ini sebenarnya kitab induk dari Qawaid Asasi fi Ulumil Quran. Surat Al-Baqarah 281 ini turun pada tahun 11 Hijriah. Surat Al-Baqarah 281 turun 9 hari sebelum Rasulullah SAW wafat. Yang mana Rasulullah wafat pada malam Senin Rabiul Awal 11 Hijriah 632 Masehi. Surat Al-Baqarah 281 ini turun pada hari-hari menjelang Rasulullah SAW wafat. Nah, adapun setelah surat Al-Maidah ayat 3, jadi ada yang berpendapat bahwa yang terakhir turun itu adalah Al-Maidah ayat 3, yaitu Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Ya. Rasulullah ini masih hidup sekitar atau sekira 81 hari. 9 hari sebelum wafatnya tahun 11 Hijriah surat Al-Baqarah 281 turun. Dengan demikian, pendapat yang sahih mengatakan ayat terakhir yang turun adalah surat Al-Baqarah ayat 281 ini. Jadi sedikit cerita tentang turunnya ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Para sahabat itu rata-rata senang dengan turunnya ayat ini. Berarti sudah sempurna ini ajaran kita. Tapi satu sahabat nangis. Siapa kira-kira? Abu Bakar As-Siddiq. Nangis sejadi-jadinya Abu Bakar As-Siddiq. Nangis kenapa dia? Karena dia sangat memahami bahwa kalau sudah sempurna agama ini, berarti yang bertugas menyampaikan agama ini berarti sudah selesai tugasnya. Kalau sudah selesai tugasnya berarti apa? Ya dimutasi. Artinya ditarik kembali oleh yang memutus, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Bakar itu paham betul bahwa dengan turunnya ayat tersebut berarti detik-detik menjelang wafatnya Rasulullah SAW itu akan segera hadir. Ya. Dan melalui pemahaman yang mendalam itulah yang membuat salah satu sahabat yang paling kuat menghadapi kenyataan wafatnya Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Umar bin Khattab yang terkenal tegas, kuat, itu sampai kalau bahasa kerennya denial itu menolak, ya, seolah nggak terima Rasulullah itu wafat. Bahkan nggak main-main nolaknya itu sampai mengajukan pedang yang mengatakan Nabi wafat mau ditebas. Ya, akhirnya yang membuatkan Umar bin Khattab pada saat itu Abu Bakar. Ya, jadi ya Rasulullah itulah manusia biasa yang memang diistimewakan sebagai Nabi, sebagaimana manusia Allah akan mengambilnya. Dengan surat Al-Baqarah 281 itu pula wahyu terputus, itu pula yang menandai selesainya hubungan langit dan bumi. Rasulullah SAW wafat setelah menunaikan amanah, menyampaikan risalah dan memimpin manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu akhiru manasa. Jadi kalau kita ambil mungkin makna tersirat itu adalah ya berarti aspek muamalah ini juga benar-benar harus kita pahami, harus kita jadikan perhatian penting ya dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai seorang muslim. Ya. Jadi kadang-kadang pernah waktu ngobrol-ngobrol gitu ya sama Ustaz Alvin itu, orang itu dinilai baik itu jangan cuma dilihat dari ibadahnya. Kalau mau ngecek orang itu benar-benar baik, ya, ajak safar, ya nanti di safar kelihatan karakternya. Kedua itu titipi uang, ya. Itu cara ngecek karakteristik orang, karakter orang. Ini sambung bel ya. Mudah-mudahan lain waktu lagi. Oke, nanti kita bahas ma'rifatus sabab nuzul dan lain-lain. Jadi
Jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian mengenai ulumul Quran, dua aspek ya, awalul ma nazal, akhirul ma nazal. Semoga ada tambahan wawasan mengenai Al-Quran, juga menambah kecintaan kita kepada Al-Quran, dan juga mungkin ada yang bisa kita ceritakan kepada anak kita, anak cucu kita gitu ya, mengenai untuk menambah motivasinya tentang Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan dalam penyampaian, semoga berkah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum